Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih rahmat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita. Pagi hari ini kita bisa dibangunkan dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Semuanya karena kasih sayang Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau karena hebat kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun kami, menguatkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kerohanian Besar atau Kerdil. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Keterangannya, Tuhan menegur dan membetulkan orang yang mengaku hendak memelihara hukum-Nya. Ia menuding dosa-dosa mereka dan membentangkan kejahatan mereka secara terbuka, sebab ia ingin memisahkan semua dosa dan kejahatan dari mereka, supaya mereka dapat menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Dia dan bersedia mati dalam Tuhan atau diubahkan ke sorga. Tuhan tidak akan menerima apa-apa kecuali kemurnian dan kesucian. Satu celah, satu kerut, satu cacat dalam tabiat akan menghalangi mereka ke sorga selama-lamanya dengan segala kemuliaan dan kekayaannya. Kebanyakan orang yang mengaku Kristen tidak merasakan kekuatan rohani yang seharusnya mereka peroleh sebagai cita-cita, keberanian dan ketabahan untuk memperoleh perkara-perkara ilahi, sama seperti mereka memperoleh perkara-perkara remeh yang akan binasa dalam kehidupan ini. Orang banyak yang mengaku orang Kristen sudah merasa puas dengan kerohanian yang kerdil. Mereka tidak mempunyai kecenderungan untuk menjadikan kerohanian itu tujuan mereka untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan kesalehan merupakan rahasia tersembunyi bagi mereka yang mereka tidak mengertinya. Mereka tidak mengetahui Kristus dengan pengetahuan percobaan. Persediaan banyak dibuat bagi semua orang yang dengan sungguh-sungguh, tekun dan dengan rencana yang teratur terhadap pekerjaan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Kekuatan, anugerah dan kemuliaan telah tersedia melalui Kristus yang akan dibawa oleh para malaikat yang melayani kepada ahli-ahli waris keselamatan. Tidak ada orang yang terlalu rendah, terlalu jahat dan keji sehingga mereka tidak dapat menemukan Yesus yang telah mati bagi mereka, kekuatan, kemurnian dan kebenaran jika mereka mau menyingkirkan dosa mereka, berhenti berbuat jahat dan berbalik dengan sepenuh hati kepada Tuhan yang hidup. Ia sedang menunggu untuk menanggalkan pakaian mereka yang bernoda dan kotor oleh dosa dan mengenakan kepada mereka jubah kebenaran yang putih dan bercahaya. Dan ia menawarkan kepada mereka kehidupan, bukan kematian. Di dalam Dia mereka maju. Cabang mereka tidak akan berulat atau tidak berbuah. Jikalau mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat makan dan minum daripadanya, akan diilhami oleh Roh-Nya, berjalan sama seperti Dia, meraih kemenangan seperti Dia, dan akan ditinggikan oleh tangan kanan kebenaran-Nya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan,
sebagai umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan puas dengan keadaan rohani yang kita miliki saat ini. Kita harus bercita-cita, harus mengimpi-impikan pertumbuhan rohani yang terus bertumbuh seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Karena kenapa? Ketika kita tidak bertumbuh, ketika kita tetap pada posisi iman kita, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, kerohanian kita bisa kerdil. Dan apabila kerohanian kita kerdil, tidak bertumbuh, tidak berkembang, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan, Tuhan tidak akan menerima apa-apa kecuali kemurnian dan kesucian. Satu celah, satu kerut, satu cacat dalam tabiat akan menghalangi kita berjumpa dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, menanggalkan manusia lama kita, dan terus bertumbuh menjadi manusia-manusia yang baru, yang terus diperbaharui dalam roh takut akan Tuhan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan jelas firman Tuhan pada pagi hari mengatakan, Tuhan bersama seluruh malaikat-malaikatnya akan datang menguatkan, membantu umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh berserah dan berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam pertumbuhan kerohaniannya. Semoga kita terus bertumbuh dan terus siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Bantu kami untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dalam iman takut akan Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa mencapai standar tertinggi yang Engkau rindu kami capai dalam mempersiapkan diri kami, keluarga kami, bahkan jemaat-jemaat dimanapun kami berada untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Pertambahkan kami iman yang kuat, pertambahkan kepada kami kekuatan kemampuan dari sorga. Terlebih khusus kiranya kami siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan di mana saja pekabaran firman Tuhan ini didengarkan. Kiranya rahmat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya, sakit penyakit yang mudah menimpa kami. Kiranya rahmat Tuhan terus menuntun menguatkan kami dalam setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi. Sehingga dengan kasih-Mu kami bisa merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.